SMK Negeri 1 Purwokerto yang saya hormati Ketua Kepesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto yang saya hormati Koordinator SMK Negeri 1 Purwokerto yang saya hormati guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Purwokerto serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dari Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julita Agustina dari kelas 10 Akal 2. Ini kajian Ramadan dengan materi Tauhid yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Sitade Aswas, SPDI, dengan mengambil sumber materi dari kitab Fathul Majid. Bagi teman-teman semua, diharapkan menyimak kajian sampai selesai. Nantinya akan ada pengumpulan hasil materi melalui link Google Form yang dibagikan oleh masing-masing guru pendidikan agama Islam. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik melalui kolom komentar dengan format nama, strip kelas, strip pertanyaan. Marilah acara kajian pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Arif Sitade Aswas, SPDI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Purwokerto, yang paling utama dan pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Sampai hari ini, Ramadan pertengahan ini, kita masih diberi hidup, diberi kesempatan untuk beribadah, dan melalui mimbar kajian online ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama dan untuk mengamalkan salah satu ayat Al-Quran, yaitu watawasabil haqqi watawasawis sabr. Kita semuanya sebagai umat Islam hendaknya untuk saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan kesabaran. Yang kedua, tentunya salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita contoh segala perilakunya, kita teladani segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang diajarkan oleh Rasul, sehingga kita nanti punya harapan di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan tentang pembagian tauhid. Banyak ulama yang membagi tauhid itu menjadi 3. Walaupun ada beberapa ulama, sebagian ulama yang tauhid itu ya satu, mengesahkan Allah. Karena tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu atau mengesahkan. Nah, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Makna ini akan sempurna dengan 2 hal, yaitu menafikan bahwa tidak ada selain yang satu ini, kemudian menetapkan hanya yang satu ini saja yang diyakini. Dari pengertian secara bahasa tersebut, maka makna tauhid kepada Allah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini akan sempurna dengan menafikan bahwa tidak ada Rabb yang disembah selain Allah, atau la ilaha illallah, meniadakan ilah,
meniadakan sesembahan illallah, kecuali Allah. Artinya jadi Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah yang harus kita sembah. Selain itu tidak berhak disembah dan tidak perlu untuk disembah. Hanya Allah satu-satunya yang harus kita sembah, meniadakan sesembahan selain Allah. Kemudian kita juga menetapkan bahwa hanya Allah sajalah ilah atau sesembahan yang kita sembah. Jadi tauhid itu meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya sesembahan yang kita sembah. Kemudian tauhid ini harus murni, harus pure, ya. Tidak boleh ternoda oleh sedikit pun noda, walaupun itu hanya sekecil biji dzarrah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pencemburu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini karena saking cemburunya Allah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan segalanya kepada kita. Baik itu hidup kita, rezeki kita, harta kita, kesehatan kita, ya kan? Terus kemudian kebahagiaan, kesenangan kita untuk hidup di dunia ini, Allah semuanya yang kasih, Allah semuanya yang memberi. Tetapi kok ada orang yang kemudian dia berterima kasih, bahkan menyembah kepada sesembahan selain Allah, ya Allah jelas tidak bisa menerima itu. Allah tidak bisa menerima itu. Entah itu kepada barangkali berhala, kepada jimat, kepada pohon angker, setan barangkali, ya. Allah itu tidak akan menerima. Karena Maha suci Allah. Allah itu tidak mungkin bisa disamakan dengan hal-hal seperti itu. Padahal semuanya itu adalah makhluk Allah. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang harus ada di hati setiap orang yang beriman, bahwa dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, tauhid hanya akan bisa diamalkan apabila diketahui maknanya dengan benar. Sebab tidak sedikit di antara kita yang mengaku sudah bertauhid kepada Allah, tetapi masih menjadikan sesuatu yang lain selain Allah di hatinya dalam hal i'tiqad, dalam hal keyakinan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada orang yang untuk kekebalan misalkan dia pakai jimat keris, ya kan, terus gelang, ali-ali, mantra dan sebagainya. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Bagaimana sebuah cincin barangkali, ya, dia jadikan jimat, padahal cincin itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madorot, tapi kok kemudian disembah. Ini Allah tidak bisa menerima ini. Seharusnya dia murnikan sesembahannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang demikian, di satu sisi dia yakin Allah sebagai Tuhannya, tapi di sisi lain dia masih percaya kepada hal-hal yang mistis, hal-hal yang tahayul seperti itu, berarti rusak akidahnya dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni. Jadi kalau Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang musyrik seperti itu, naudzubillah, nanti di akhirat pasti dia akan diganjar dengan neraka
Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Kemudian kembali kepada pembagian tauhid, ya, bahwa tauhid itu menurut kebanyakan ulama dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Apa pembagian itu, apa pengertiannya? Mari kita coba bahas satu persatu secara global seperti itu, ya. Apa itu tauhid rububiyah? Yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, dalam kepemilikan kerajaan alam semesta ini, dan dalam pengaturan segala urusan. Jadi tauhid ini sebenarnya sudah dimiliki oleh orang-orang zaman dahulu sebelum Islam datang. Orang-orang kafir Quraisy pun, orang-orang jahiliyah itu juga meyakini tauhid rububiyah ini. Bisa dibuktikan dengan ketika mereka bersumpah pun demi Allah, walaupun di satu sisi ini yang jadi salahnya itu ada bersumpah dengan nama-nama berhala mereka. Atau juga nama-nama sebelum Islam datang itu zaman kafir Quraisy, zaman jahiliyah, ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Abdurrahman. Itu semuanya kan ada keyakinan bahwasanya Allah itu memang Tuhan mereka, secara bahwasanya Allah itu adalah Tuhan pencipta dan pemelihara mereka. Mereka meyakini itu. Allah sebagai pencipta memberi rezeki kepada mereka, memelihara mereka, dan serupa dengan itu. Ya. Nah, kaum jahiliyah, orang musyrik Mekah, ya, sebelum Nabi Muhammad diutus pun juga meyakini itu. Allah itu sebagai Tuhan mereka. Ya. Sebagaimana di dalam Quran surat Zukhruf ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir Quraisy itu, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Ya. Dalil ini menjadi keterangan bahwa sebenarnya kaum jahiliyah, kaum kafir Quraisy, musyrikin Mekah yang menjadi target awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengenal dan meyakini Allah itu sebagai pencipta mereka, pemelihara mereka, memberi rezeki pada mereka, mengatur segala urusan kehidupan mereka. Itu mereka sudah paham, sudah yakin hal itu. Kemudian lalu muncul pertanyaan, jika kaum jahiliyah musyrik Mekah itu sudah mengakui tauhid rububiyah, ya, lalu apa sebenarnya yang didakwahkan Nabi SAW kepada mereka? Jawabannya adalah Nabi SAW memperjuangkan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan satu-satunya yang disembah. Allah yang esa itu adalah sesembahan satu-satunya yang wajib disembah, diibadahi, ya. Tidak ada sesembahan lain kecuali Allah. Inilah satu tugas Nabi yang sangat berat. Walaupun orang musyrikin Mekah itu sudah mengenal Allah sebagai Tuhan mereka yang menciptakan mereka, tetapi ternyata di satu sisi mereka masih menyembah berhala. Ada Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan lain-lain. Di sekitaran Ka'bah saja itu ada mungkin kurang lebih ya, itu sekitar 360 berhala. Kurang lebihnya segitu, bertebaran di kanan kiri, depan belakang samping itu dari Ka'bah. Mereka mengenal
ibadah haji, karena ibadah haji itu juga sudah disyariatkan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan keluarga besar dari keluarga Nabi itu menjadi yang mengurus ya semua tentang tentang penyelenggaraan ibadah haji pada waktu itu, ya seperti itu. Nah, jadi mereka di samping mengetahui, meyakini Allah sebagai pencipta mereka, tetapi kemudian mereka menyembahnya itu kepada berhala-berhala yang dipasang di sekitar Ka'bah itu, yang mereka membuat sendiri, itu berupa patung ya, patung-patung Lata, Manat, Uzza, Hubal seperti itu, dari kayu, dari batu, bahkan ada yang dari makanan. Yang lucunya, ini kisah lucu itu, ketika mereka musim paceklik, tidak ada makanan yang dimakan, berhala yang dibuat dari makanan itu mungkin dari tepung atau dari apa, seperti dari terigu atau dari apa gitu ya, mereka makan sendiri, padahal mereka itu menyembahnya. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal ya. Tuhan mereka dibuat sendiri, kemudian mereka yang menjaga Tuhan itu dibersihkan, ya kemudian dimandikan dan sebagainya, jangan ada kotoran dan sebagainya. Kemudian mereka malah makan sendiri Tuhan mereka karena terbuat dari bahan makanan. Ini kan tidak masuk akal ini. Oleh karena itulah, hal inilah yang didakwakan oleh Nabi. Tapi ya itu yang namanya keyakinan, i'tiqad itu susah untuk berubah kalau memang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita bisa ambil ya, dalilnya itu adalah di dalam Al-Quran. Kenyataan seperti ini di mana mereka menyembah berhala dan patung-patung dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya mereka mengaku ya bertauhid, akan tetapi mereka melakukan ibadah untuk selain Allah. Jadi mereka bertauhid, mengaku seperti itu ya, tapi melakukan ibadahnya mereka menyembah Lata, Manat, Uzza, walaupun mungkin niatnya sebagai perantara agar bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka malah fokusnya malah menyembah itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu perantara. Kalau kita mohon langsung, ya kita langsung, ya Allah, ya Tuhan kami, seperti itu kan. Kita tidak perlu perantara. Kita langsung bermunajat, memohon, berdoa kepada Allah, ya langsung saja. Karena Allah itu tidak butuh perantara. Nah, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin dan orang-orang musyrikin yang mungkin ada di zaman sekarang itu menggunakan perantara, mungkin ada berhala-berhala seperti itu, patung, mungkin jimat dan sebagainya. Padahal Allah tidak butuh perantara. Nah, inilah yang kemudian mereka menyembah kepada Tuhan selain Allah, yang Allah itu menghukuminya syirik ya, dan masuk neraka selamanya. Di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alla lillahil tinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yakumu bainakum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Allah itu tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayatnya. Mereka berpikir, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik ya pada waktu itu, mereka berpikir bahwa tauhid ya, sesembahan yang mereka sembah itu, yang mereka sembah itu bisa lebih mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Padahal justru mereka lah manusia yang paling sesat. Inilah yang Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW
perjuangkan hingga mendapatkan banyak perlawanan, ancaman, intimidasi, celaan, makian, bahkan akan dibunuh. Seperti itu. Sehingga perjuangan untuk memperjuangkan tauhid uluhiyah itu luar biasa. Nabi Muhammad membutuhkan 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah untuk memantapkan tauhid ini dengan sebaik-baiknya kepada kaum Islam yang awal-awal masuk Islam. Karena mereka masih labil dengan ancaman, intimidasi dan sebagainya, itulah sehingga Nabi Muhammad perlu untuk selalu menekankan tentang keimanan kepada mereka. 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah berjuang, ya, sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk mempertahankan keyakinan, keimanan, ketauhidan daripada sahabat-sahabat semuanya. Baru kemudian ketika hijrah ke Madinah, keimanan para sahabat itu sudah kuat. Baru kemudian Nabi Muhammad berdakwah tentang amaliyah, ya, tentang peribadatan, tentang syariat-syariat Islam yang lain. Kemudian itu, ya, tauhid dua itu yang harus kita pegang, yaitu rububiyah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, pemelihara kita, yang memberi kita rizki, yang mengatur segala macam urusan kita. Dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang wajib, yang pantas kita sembah, kita imani. Kita tidak boleh meyakini, mengimani sesembahan selain Allah. Kemudian dua tauhid itu akan sempurna bila kemudian kita meyakini tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid asma wa sifat itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah memilikinya dengan nama tersebut. Dan dengan apa-apa yang Allah sifati dengan sifat tersebut yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai Asmaul Husna yang 99 nama. Lahul Asmaul Husna gitu ya. 99 nama, dan 99 nama itu kita yakini bahwa Allah yang sajalah yang mempunyai itu, dan kita bisa mencontoh. Seperti misalnya keadilan, ya, Al-Adil, Allah itu adil, ya kan? Terus kemudian Allah itu dermawan dan sebagainya, ya kan? Nah, itu kita contoh, tetapi kita jangan kemudian membandingkan dengan kita. Misalkan Allah itu punya wajah misalkan, ya. Jangan kita membandingkan, oh wajah Allah mungkin kayak kita, punya mata dua, hidung, ya, dan sebagainya, telinga, itu tidak. Allah punya tangan. Ada yang mengatakan tangan itu maksudnya kekuasaan, ada yang mengatakan tangan seperti tangan kita. Kita jangan sampai ke arah situlah, ya. Artinya Allah itu punya tangan, ya sudah, mungkin barangkali kekuasaan gitu, ya. Lebih tepatnya kekuasaan Allah, ya kan. Dan lain sebagainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11, ya. Jadi Allah itu punya sifat yang 99. Dengan sifat 99 itulah kita bisa berdoa menggunakan nama-nama itu. Misalkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat kepada kami, limpahkanlah rezeki kepada kami. Jadi adat atau alangkah baiknya kalau kita mau berdoa, kita mengawalinya dengan nama Allah yang 99 itu. Sehingga ketika
kita berdoa, kita memohon pada Allah, kita lebih dekat dulu pada Allah. Samanya dengan kalau kita minta sesuatu sama orang tua ya, anak-anak sekalian minta sama uang misalkan sama orang tua, dipuji dulu agar luluh hati ibu, hati bapak yang tadinya nggak mau ngasih uang akhirnya jadi ngasih uang. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak ya. Selagi kita itu benar-benar dekat kepada Allah, kita mendekatkan diri dengan salah satunya menyanjung Allah dengan Asmaul Husna itu ya. Sehingga kita sudah dekat, maka Allah tidak ada halangan bagi Allah dan kita itu, tidak ada halangan bagi Allah untuk mengabulkan permintaan kita. Kalau kita sudah dekat, salah satunya dengan itu tadi. Kita memuji terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan berdoa tentang hajat kita, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, itulah pembagian tauhid yang 3. Yang pertama tauhid rububiyah, kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah disempurnakan dengan tauhid asma wa sifat ya. Nah, ketiga tauhid itu intinya adalah kita jangan pernah mempunyai keyakinan kepada selain Allah. Jangan pernah menyembah kepada selain Allah. Kita harus murnikan sesembahan kita itu hanya kepada Allah semata. Ya. Sampai kapan? Disampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 kan disebutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Kenapa dalam keadaan Islam? Karena Islam itu 2 kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menyaksikan bahwasanya, mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan dia mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ada satu hadis Nabi juga yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Artinya kalau dia yakin bahwa Allah satu-satunya sesembahan, kemudian dia mati, maka ia masuk surga. Man ikhra kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Hadis lain mengatakan bahwasanya barang siapa yang di akhir hidupnya itu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia juga masuk surga. Artinya selaras dengan Ali Imran ayat 102 itu, kita tidak boleh mati melainkan dalam keadaan Islam ya. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhulal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ia masuk surga. Hadis, kalau ini hadis riwayat Muslim nomor 93 ya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ya. Anak-anakku sekalian, barangkali itu kajian kita kali ini. Yang jelas sebelum kita melangkah kepada macam-macam ilmu agama yang lain, muamalah, ibadah dan sebagainya ya kan, kita sebelum kepada syariat ya, syariat kepada ibadah maktuh khairu maktuh, maka perkuatkanlah dulu keimanan kita, perkuatkanlah dulu kemurnian tauhid kita, hanya Allah satu-satunya zat yang wajib kita sembah, murni hanya Allah semata yang kita sembah itu ya. Kalau sudah kuat, kita baru bisa belajar yang lain. Kalau sudah kuat berarti kita sudah lebih yakin, tidak mudah goyah, tidak mudah dibujuk, dirayu oleh setan. Demikian
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi saya, Pak Guru, dan bagi anak-anakku sekalian, karena hidup itu sebentar, maka kita harus ada di dalam jalur ketauhidan pada Allah, dan kita pertahankan ketauhidan itu sampai di arah penghabisan, dan kita mati harus dalam keadaan Islam, sehingga kita mempunyai jaminan masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya bagi para pemirsa semuanya. Yang jelas ilmu yang benar itu datangnya dari Allah, yang tidak mungkin karena kekhilafan dari saya pribadi. Mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah bertanya akan dijawab di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.